Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam. Terima kasih kepada Bapa kita Yesus. Kalau Tuhan sudah menyertai kita, memelihara, menjaga, melindungi. Dari tadi kita beraktivitas sepanjang hari ini. Dari tadi pagi, siang, sore, sampai kita menjelang malam sebentar kita sebelum berbaring tidur. Mari komitmen kita mau datang kepada Yesus. Kita mau berdoa. Dan kita mau baca firman Tuhan. Hati kita tertuju kepada Yesus. Sebab Yesus ada di atas segala-galanya. Hati kita terukir ada nama Yesus. Dan kita mau cinta Tuhan dengan setia. Karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Nanti kita mau baca di dalam Lukas 22, 39 sampai 53. Yesus ada di Taman Getsemani dan ditangkap. Dan nanti kita akan baca bahwa Yesus akan mati di atas kayu salib di Bukit Golgota. Semua dilakukan karena cintanya kepada kita semua. Itu saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian lama ini di dalam buku Tabernakel Glory nomor 56. Sewaktu saya kecil sudah tahu lagu ini. Karena Tuhan Yesus cinta kita semua. Tuhan mau supaya setiap kita kembali bertobat datang kepada Yesus. Percaya, ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Tuhan tidak mau seorang pun binasa, tapi Tuhan mau semua diselamatkan oleh karena kasih-Nya yang sempurna. Saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan lagu pujian ini. Hatinya Tuhan hancur karena aku, waktu Dia mati di salib. Amin, haleluya. Hancur karena susah hatinya yang maha kudus. Tuhan Yesus hancur karena dosaku. Amin, haleluya. Dulu Yesus telah turun dari surga, bawa kabar selamat indah. Amin, haleluya. Kabar kelepasan, sentosa dan damai. Tapi banyak yang menghina. Amin, haleluya. Hatinya Yesus hancur karena aku, waktu Dia mati di salib. Amin, haleluya. Hancur karena susah hatinya yang maha kudus. Tuhan hancur karena dosaku. Amin. Dengan penuh cinta Dia keliling di dunia, memberitakan kabar baik sukacita. Amin, haleluya. Dia beri hiburan dan mujizat kesembuhan. Semua orang sakit disembuhkannya Yesus. Amin, haleluya. Hatinya Tuhan hancur karena kita semua, waktu Dia mati di salib. Amin, haleluya. Hancur karena dosaku yang amat berat. Dalam Tuhan Yesus lakukan semua karena cintanya. Amin, haleluya. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 22 dan 23, 24, Dia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya.
Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Amin, haleluya. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Amin, haleluya. Hatinya Tuhan hancur karena aku. Yesus airnya mati di salib. Amin, haleluya. Itu semua karena dosa kita, karena Yesus cinta kita semua. Marilah kita cinta Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Kau yang tertinggi. Itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Yesus yang sempurna, nama Yesus yang mulia. Tuhan Yesus, sungguh aku cinta Engkau. Terima kasih Bapa. Sucikanlah hatiku Bapa. Pagi ini kami membaca firman Tuhan. Malam ini Bapa, sebelum kami berbaring tidur, isi hati kami dengan firman-Mu Bapa. Haleluya. Bahwa aku selalu dalam kebenaran-Mu, Yesus Bapakku yang sangat kucintai. Terima kasih. Ampuni Bapa segala dosa, segala kejahatan, kesalahan, kekilafan, kelemahan. Hari tidak berkenan, ampun ya Bapa. Kau perbarui hati kami supaya kami menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berfirman kami siap baca renungkan firman. Firman-Ku simpan dalam hati kami, dan kami melakukannya dengan setia. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Diberkati Bapak Ibu semua. Malam ini sebelum kita berbaring tidur, sepakat dan komitmen untuk selalu mencari Tuhan. Ya, Tuhan lihat dari surga. Daripada kita kumpul-kumpul dengan teman-teman ya, membicarakan perkara-perkara dunia, lebih bagus kita kumpul dengan Yesus, baca firman Tuhan. Itu lebih bagus. Karena masalahnya Tuhan yang ciptakan kita. Dia Bapak kita, Dia selamat kita. Dia sudah rela melakukan terbaik. Hatinya Tuhan hancur. Karena kenapa kok hancur, saudara? Kalau kita baca nanti dalam Injil Lukas, sampai perutnya seperti darah. Karena Tuhan itu cinta kepada kita semua. Tuhan tidak mau seorang pun binasa. Maka Tuhan sampai menangis pada waktu kita baca dalam Lukas 19:41, masuk ke Yerusalem. Dia lihat hati Tuhan menangis. Lihat orang Israel banyak manusia-manusia tidak bertobat. Maka Tuhan menangis karena Tuhan tidak mau seorang pun binasa. Karena di balik nanti kehancuran dunia ini akan ada kekekalan, saudara. Lihat,
Kalau dunia sudah hancur, tidak ada lagi, saudara. Yang ada adalah Yerusalem baru. Tapi kasihan bagi mereka yang hidup di luar Kristus, yang tidak percaya kepada Tuhan, yang mengeraskan hatinya, ya, mereka akan binasa. Keselamatan hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan firman Tuhan. Maka Yesus menangis. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kasihnya Tuhan sempurna, kita meresponi. Ayo kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh. Udah bukan waktunya lagi kita hidup hura-hura. Tapi waktunya kita mau sungguh sama Tuhan. Kata firman Tuhan, ia tidak berbuat dosa di dalam 1 Petrus pasal 2, 22, 23, 24, 25. Ia tidak berbuat dosa, tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia caci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkan kepada dia menghakimi dengan adil. Ya, terus berikutnya ia sendiri telah mengikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu sudah kembali kepada Gembala, pemelihara jiwa kita. Amin. Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Biar hari demi hari, ayo kita melangkah bersama Tuhan. Makin hari kita mau cinta Tuhan, diisi dengan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak pernah berdoa, tidak pernah baca firman Allah, tidak melakukan firman Allah, bagaimana itu dikatakan cinta Yesus? Bohong, saudara. Ya, cinta timbul kalau adanya komunikasi. Seperti dulu Bapak Ibu dengan suami istri berpacaran, cinta akan timbul kalau sering berjumpa. Kalau tidak pernah berjumpa, ya sudah hilang lama-lama cinta, sudah. Demikian dengan Tuhan. Maka pentingnya kita bangun hubungan cinta kasih kita kepada Tuhan. Yesus cinta kita, tapi manusia tidak cinta Tuhan. Oleh karena itu, mari kita meresponi akan cintanya Tuhan dengan kesetiaan kita dan ketaatan kita kepada firman Tuhan. Sehingga hidup kita didapati berkenan sama Tuhan. Itu tidak ada kerinduan lain, kerinduan saya. Supaya mencari kehendak Tuhan. Mencari apa yang selaras dengan firman Tuhan. Sehingga hidup kita menyenangkan, berkenan di hati Tuhan. Kita membaca Lukas 22 ayat 39, demikian firman Tuhan di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju ke Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, yang berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa Tuhan katakan demikian? Karena manusia itu seringkali tidak mau berdoa. Lebih enak tidak berdoa daripada berdoa, saudara. Ini jujur aja. Tapi justru kata Tuhan, kalau tidak berdoa akan jatuh banyak percobaan. Karena dunia penuh dengan tantangan, dunia penuh dengan perjuangan, dunia penuh dengan kejahatan. Maka pentingnya ini, kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Supaya kita ada benteng ilahi, ada pagar ilahi dengan doa dan firman Tuhan. Maka dikatakan di sini, berdoa, berjaga, berdoa. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian menjauhkan diri dari mereka. Kira-kira sepelampar batu jaraknya. Ia berlutut dan berdoa. Ternyata Yesus, dia konsisten, dia mengajar muridnya berdoa. Yesus sendiri berdoa, saudara. Bohong kalau seringkali hamba Tuhan bilang berdoa, tapi kalau hamba Tuhan tersebut jarang berdoa. Gak cocok, saudara. Tapi Yesus selalu cocok. Dia mengajar untuk berdoa. Yesus sendiri rajin berdoa, membangun hubungan sehat dengan Bapa di surga. Terus berikutnya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambil cawan ini daripadaku, tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti darah yang berteteskan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada muridnya. Tapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Lihat ini, pergumulan Tuhan. Maka sesudah pujian ini, hati Tuhan hancur. Kenapa? Yesus cinta kita semua. Dia lakukan terbaik. Bahkan peluhnya jatuh ke bumi, jatuh ke tanah. Karena apa, saudara? Bertetesan seperti darah. Karena cintanya kepada kita semua. Tapi kenapa manusia tidak cinta sama Tuhan? Melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan malam hari-hari. Biar kita makin hari mau menghargai kasihnya Tuhan yang sempurna. Kita mau cinta Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Kalau tanpa kasih Tuhan, kita sudah hancur binasa. Tanpa kasih Tuhan tidak ada surga, tidak ada keselamatan. Tanpa kasih Tuhan manusia berantakan, saudara. Tapi karena kasihnya Tuhan sempurna, mengubah cara kualitas hidup kita. Sehingga kita mengenal kasih Tuhan. Coba bayangkan, saudara. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib, mana bukti Yesus cinta kita?
Gak ada kita tidak bisa saling mengasihi, saling membalas, mata ganti mata, ya, semua saling membunuh. Tapi kalau dicintainya Tuhan, kita musuh aja kita kasihi, dan kita penuh dengan cinta kasih, penuh dengan damai sejahtera. Mari melalui firman Tuhan kita baca malam hari ini, membuat kita makin hari komit cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terus berikutnya kata Tuhan, ya, kita mau baca berikutnya. Waktu Yesus masih berbicara datang serombongan orang, sedang muridnya bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu berjalan depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Ya Yudas, engkau menyerahkan manusia dengan ciuman." Ketika mereka yang bersama dengan Yesus melihat apa yang terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba-Mu besar sehingga putus telinganya kanannya. Tapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam kepala dan kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sang kamunya ke penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung." 53 yang terakhir. "Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tapi inilah saatnya kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Lukas 22 ayat 39 sampai 53. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Biar kita mau setia, kita mau taat. Jangan seperti Yudas. Yudas pengkhianat. Yudas Iskat pura-pura. Dia mencium Tuhan, kelihatannya mau cinta. Padahal justru di balik itu dia membunuh Yesus. Menyerahkan Tuhan kepada imam besar. Menyerahkan Tuhan kepada orang jahat. Sehingga akhirnya Yesus harus ditangkap. Dan besok kita lanjutkan pembicaraan berikutnya, apa yang terjadi, itu penyaliban dari Yesus. Oleh itu melalui firman Tuhan pada malam hari ini, membuat kita makin hari, ayo kita mau cinta Tuhan, lakukan yang terbaik, berbuatlah selaras dengan firman Tuhan, lakukan kehendak Allah, sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan, supaya nama kita terdaftar di dalam kitab kehidupan. Itu menjadi kerinduan kita bersama, supaya nama kita tertulis dalam kitab kehidupan, masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Hatinya Tuhan hancurkanlah aku, waktu dia Yesus mati di salib. Amin. Haleluya. Hancurkanlah dosa yang seharusnya kita harus mati, tetapi Yesus sudah gantikan kita semua. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Amin. Haleluya. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Dan melalui firman Tuhan malam ini, mari kita mencinta Tuhan. Kita bersungguh-sungguh sama Tuhan. Tidak boleh pura-pura. Jangan seperti Yudas Iskariot yang penuh dengan kepura-puraan. Tuhan lihat hati. Biar makin hari kita mau selalu bersama dengan Yesus. Biar pikul salib tidak masalah, penyekalan diri, itulah kita ikut Yesus dengan setia sampai suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan yang kekal bersama dengan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.